Salam dan bahagia. Berikut ini adalah video tugas koneksi antar materi modul 3.1 dari saya, Diah Nurulaili SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Tujuan pembelajaran khusus dari tugas ini yang pertama adalah CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Sebelumnya, mari kita lihat dulu kutipan dari Bob Talbert. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Dari modul 3.1 mempelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya dapat menjadi pemimpin yang bijak dengan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan serta bertanggung jawab atas semua keputusannya yang selalu berpihak pada anak. Kontribusi yang saya dapat lakukan adalah dengan memberikan hak kepada anak untuk dapat menggali potensinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri mereka. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Kutipan dari George Wilhelm Friedrich Hegel. Pendidikan adalah tempat untuk menempa seseorang menjadi orang yang merdeka, tetapi tetap berakhlak mulia dan berperilaku sesuai dengan norma etika dan moral yang mulia. Dalam mengoneksi materi pada modul ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, filosofi Pratap Triloka terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Semboyan tersebut memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi, dan di belakang memberi dukungan. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin hendaknya harus memiliki ketiga sikap Pratap Triloka, karena seorang pemimpin adalah seorang yang menjadi among dalam kehidupan dan harus dapat bersikap bijak dalam berperilaku dan menjadi suri teladan yang patut untuk ditiru. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai yang tertanam dalam diri kita sangat berpengaruh dalam prinsip diri kita dalam pengambilan keputusan, karena prinsip kita yakini berasal dari nilai-nilai kehidup yang kita yakini. Oleh sebab itu, kita harus selalu dalam kesadaran diri penuh dalam mengambil sebuah keputusan sehingga dapat mengambil keputusan yang bijak untuk semua pihak yang berada di sekitar kita. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Menurut saya, coaching merupakan usaha untuk memecahkan solusi dengan kesadaran penuh dengan menggali potensi yang kita miliki. Pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan dengan kesadaran penuh dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dapat menghasilkan sebuah keputusan yang bijaksana. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika? Menurut saya, guru harus menyadari kodrat siswa yang berasal dari lingkungan yang berbeda, sehingga guru harus hadir penuh dalam mengatasi masalah yang dialami dalam dilema etika yang terjadi selama dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, keputusan yang diambil selalu berpihak kepada siswa. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Menurut saya, moral atau etika
merdeka, yang beretika, dan bermoral. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Menurut saya, pengambilan keputusan yang diidentifikasikan terlebih dahulu nilai-nilai yang bertentangan di dalamnya, sehingga keputusan yang diambil dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman bagi semua pihak, terutama bagi siswa. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Menurut saya, tantangannya adalah kadang kita merasa tidak nyaman dengan keputusan kita. Hal ini biasanya terjadi pada kasus yang berbenturan dengan peraturan karena peraturan bersifat kaku dan kita terkadang bertentangan dengan peraturan tersebut. Sehingga kita harus meyakini nilai-nilai kebajikan yang dapat menyeimbangkan keputusan yang kita ambil. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Memerdekakan murid bukanlah memerdekakan mereka sepenuhnya, akan tetapi tetap ada koridor yang harus kita ikuti dalam mengantarkan siswa kita menjadi siswa yang merdeka, tetapi tetap beretika dan bermoral. Sebagai pemimpin pembelajaran, pendidik harus dapat mengetahui potensi yang dimiliki oleh murid, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kodrat mereka. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Menurut saya, paradigma pengambilan keputusan jangka pendek dan jangka panjang adalah paradigma yang harus dipahami oleh seorang pendidik, karena siswa adalah generasi penerus yang masih mempunyai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri untuk menjadi bekal dalam kehidupannya kelak. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Merdeka Belajar adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kesimpulan yang saya ambil adalah, dari modul ini, sebagai pemimpin pembelajaran, hendaknya dalam mengambil keputusan didasarkan pada rasa tanggung jawab dan harus berpihak pada siswa dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika adalah situasi di mana kedua pilihan benar, sedangkan bujukan moral adalah situasi di mana ada pilihan salah dan ada pilihan benar. 3 prinsip pengambilan keputusan adalah: 1. Berpikir berbasis hasil akhir, 2. Berpikir berbasis peraturan, 3. Berpikir berbasis rasa peduli. 4 paradigma pengambilan keputusan yang pertama adalah individu lawan kelompok, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, dan keempat adalah jangka panjang lawan jangka pendek. 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar salah. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. 9. Refleksikan hasil keputusan. Hal di luar dugaan saya adalah adanya investigasi opsi trilema yang diperkirakan sebelum keputusan diambil. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelumnya saya sudah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema. Dengan belajar modul ini, saya lebih memahami lagi pentingnya pengambilan keputusan dengan melihat segala aspek yang harus kita perhatikan.